Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ibu Zulina pada materi bab fungsi, inverse, dan fungsi komposisi. Pada part yang pertama kita telah membahas tentang fungsi inverse. Dan sekarang kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Kita simak video berikut ini. Dua buah fungsi f dan g dapat dikomposisikan dengan suatu aturan tertentu yang disebut dengan komposisi suatu fungsi. Simbol dari fungsi komposisi itu simbolnya O yang dibaca bundaran. Jadi, ada dua fungsi atau lebih dengan dihubungkan oleh tanda bundaran. Jadi ini membacanya adalah F bundaran G. Fungsi F bundaran G yaitu jika fungsi F dan G memenuhi ring dari G yang diiriskan terhadap domain dari F dengan tidak boleh himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian dari domain G ke himpunan bagian dari ring F yang dinyatakan oleh H sama dengan F bundaran G dengan aturan Hx adalah F bundaran Gx. Maka dijabarkan menjadi F Gx dengan domain dari F bundaran G itu adalah X anggota domain G, sedemikian hingga Gx anggota dari domain F. Sedangkan fungsi G bundaran F, jika fungsi F dan G memenuhi ring dari F yang diiriskan terhadap domain dari G yang tidak boleh himpunan kosong juga, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian domain F ke himpunan bagian ring G yang dinyatakan oleh H sama dengan G bundaran F dengan aturan bahwa Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Domain dari G bundaran F adalah X anggota dari domain F, sedemikian hingga Fx anggota dari domain G. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa komposisi bundaran itu jika F bundaran G itu berarti ringnya dari G itu diiriskan terhadap domain dari F yang tidak boleh himpunan kosong. Sedangkan G bundaran F itu ringnya dari F diiriskan terhadap domain dari G dan tidak boleh himpunan kosong. Di sini F bundaran Gx adalah Fgx. Yang biasanya fungsi itu adalah Fx. Nah, di sini Fgx. Jadi, di dalam F terdapat G. Di dalam F terdapat Gx. Sedangkan G bundaran F, di dalam G terdapat Fx. Atau diartikan Fx itu berada di dalam G untuk G bundaran F dan sebaliknya. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contohnya. Diketahui Fx sama dengan 2x min 3 dan Gx sama dengan x plus 6. Tentukan F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Yang A, kita jawab F bundaran Gx dijabarkan dulu sama dengan F Gx. Jadi
F bundaran Gx sama dengan F Gx. Gx berada di dalam F. Berarti di sini fungsi G ini dimasukkan ke dalam fungsi F. Semua unsur dari fungsi G, semua suku dari fungsi G, semuanya dimasukkan ke dalam fungsi F. Karena G masuk ke dalam F. Jadi X-nya yang di F ini dimasuki oleh G. Paham ya? Sehingga langsung kita masukkan F-nya 2x-3, berarti X-nya ini akan dimasuki oleh G. 2 dalam kurung X plus 6, karena di sini ada min 3, berarti kita lanjutkan dikurangi dengan 3. 2x min 3. X-nya dari F dimasuki oleh G. Sehingga langsung kita kalikan 2x, maaf ini salah ngetik ya, 2x plus 12 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah 2x plus 9. Kemudian kita cari G bundaran F, berarti sama dengan G F X. Fx-nya masuk ke dalam G. Fx-nya masuk ke dalam G. Berarti di sini fungsi F dimasukkan ke dalam G. X yang di G diganti dengan F, gitu. Sehingga X di sini dimasuki F, 2x min 3 plus 6 sama dengan 2x plus 3. Oke, bisa dipahami? Jika sudah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Diketahui Hx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 1. Tx sama dengan 4x plus 9. Dan Fx sama dengan 5x plus 7. Tentukan H bundaran Fx-nya. Berarti kita jabarkan Hfx. F-nya masuk di dalam G. Berarti F-nya masuk di dalam G. F-nya masuk di dalam H. H ya, hurufnya H. H bundaran F. F-nya masuk di dalam H, berarti unsur X yang berada di H ini semuanya dimasuki oleh F. Di sini 2x kuadrat, karena X-nya kuadrat berarti ya, X-nya ini diubah dengan F-nya, dikuadratkan, sesuaikan dengan fungsinya. 2x kuadrat, berarti ini sebagai X-nya yang akan dimasuki F. Kemudian min 5x, X-nya diganti lagi dengan Fx-nya karena F-nya masuk di H, plus 1. Oke. Jadi, semua suku, semua unsur yang di F masuk ke dalam H. Sehingga setelah itu kita langsung jabarkan 5x plus 7 dikuadratkan, hasilnya adalah 25x kuadrat plus 2ab. Berarti 2 kali 5 kali 7, 70x plus 7 kuadrat 49 min 25x min 35 plus 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 50x kuadrat plus 115x ditambah 64. Bisa? Kemudian yang B, T bundaran H. Berarti T, Hx. H-nya masuk di dalam T. H-nya ini masuk di dalam T. X yang di T. Berarti 4x. X-nya ini diganti dengan H. Sini plus 9-nya sesuaikan dengan T-nya. Kemudian kita kalikan, berarti 8x kuadrat min 20x plus 4 ditambah 9, 13. Oke.
Kemudian T bundaran TX. Berarti TX. Di dalam T ada T. Fungsi T dimasuki oleh T lagi. Berarti di sini X-nya di T dimasuki dengan T lagi. Ya. 4X plus 9 berarti 4. X-nya diganti dengan T lagi. Plus 9. Sehingga hasilnya 16X plus 36 plus 9 sama dengan 16X plus 45. Oke. Lanjut yang G. F bundaran Fx. Berarti kita jabarkan Fx. Ya, ini yang lebih rumit ya. Jadi kalian harus paham semua soal apapun sesuaikan dengan pertanyaan ya. Yang di sini F bundaran F berarti 3 kali sehingga bisa dijabarkan menjadi Fx. Fx-nya masuk di dalam F, kemudian masuk lagi di dalam F lagi 3 kali ya. Sekarang konsentrasi di sini ya. F-nya masuk ke dalam F, masuk lagi ke dalam F. F-nya itu 5X plus 7. Berarti 5X plus 7. Ya, 5. X-nya yang pertama dimasuki oleh F sendiri, 5X plus 7. Ditambah 7. Dan dimasuki lagi dengan F ya. 5X plus 7. 5X plus 7. Berarti di sini kurang 5. Ya, sambil diperhatikan. Berarti di sini yang dalam kita kerjakan dulu. 5 dikali 5X 25X. 5 dikali 7 35 ditambah dengan 7. Ini yang pertama ya. Fx masuk ke dalam Fx ya. Terus dimasukkan ke dalam F. Berarti 5. Ini ya, 5. Ini. Sehingga hasilnya 125 plus 5 kali 35. 175 ya. 175. Maaf, ini berarti kita kerjakan dulu 35 tambah 7 agar lebih mudah. Berarti Ibu tulis kembali ya di sini 5 dikali dengan 25X ditambah 42. Oke. Baru ditambah 7. Ditambah dengan 7. Nah, ini ya. 25X ditambah 42 ditambah dengan 7. Kemudian baru kita kalikan 5. 5 kali 25 berarti 125X ditambah dengan 5 dikali 42 berarti 210 ditambah dengan 7. Ya. Ini ya. Sama dengan 125X ditambah 217. Hasil akhirnya adalah 125X ditambah 217. Oke. Sambil dilihat lagi caranya, berarti F masuk ke F, masuk lagi ke F.
F pertama masuk ke F, 5x plus 7, 5x ini sebagai x dari yang terakhir plus 7. Seperti itu ya, sambil dicek lagi perkaliannya. Barangkali Bu Zui salah. Udah benar ya? Oke. Selanjutnya, jika sudah, kita masuk ke inverse fungsi komposisi. Yang kemarin kita sudah membahas inverse dari fungsi. Nah, ini tadi kemudian fungsi komposisi. Setelah itu inverse dari fungsi komposisi. Jadi ada bundaran yang dibundarkan dengan inverse-nya, gitu. Jika f dan g masing-masing adalah fungsi bijektif, sehingga mempunyai fungsi inverse f inverse ya, dan g inverse, maka f bundaran g inverse itu f bundaran g inverse x adalah g inverse dibundarkan dengan f inverse x. Bedanya di sini. Untuk penjabaran bundaran inverse yang berada di luar, f bundaran g dikurung, kemudian ada inverse di luar, itu dijabarkan menjadi kebalikannya. G-nya diinverskan dulu. G-nya diinverskan dulu, baru dibundarkan terhadap f inverse. Ya. Untuk aturan inverse fungsi komposisi, berarti jika f bundaran g inverse-nya berada di luar, berarti hasilnya sama dengan G inverse yang di belakang dulu, G-nya dulu, baru dibundarkan terhadap F inverse. Ingat ya, karena bundaran itu, F bundaran G dengan G bundaran F itu tidak sama. Begitu juga untuk inverse-nya, ya. Seperti itu. Contohnya, diketahui Fx sama dengan 2x plus 9. Gx sama dengan 3 min 5x. Hx sama dengan x kuadrat. Tentukan F inverse bundaran Gx. Berarti di sini inverse-nya ini miliknya F saja. Dilihat ya perbedaannya ya. Kalau di sini ini tadi inverse-nya berada di luar, berarti ini miliknya F bundaran G. Tapi kalau yang soal A ini F inverse, berarti yang inverse F-nya saja dibundarkan terhadap G. Berarti untuk mencarinya kita harus mencari F inverse ya. Jadi dari F ini kita cari inverse dulu. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Berarti Fx-nya adalah 2x plus 9 dengan cara inverse. Ditemukanlah F inverse-nya adalah x min 9 per 2. Setelah ketemu, karena ini hanya butuh F inverse saja, G-nya tidak perlu, langsung dimasukkan. X min 9, untuk F inverse-nya dibundarkan G, berarti di dalam di dalam F inverse ada G. Atau G-nya masuk ke dalam F inverse. G ini masuk ke dalam F inverse. Ya, G-nya 3 min 5x berarti masuk ke sini 3 min 5x min 9 per 2 sama dengan 3 min 9 berarti negatif 6 min 5x per 2. Hasilnya itu. Paham? Ya, lanjut yang B. G bundaran H inverse X. Berarti dijabarkan dulu ya. G bundaran H inverse X itu adalah G H inverse X. Berarti H inverse-nya masuk ke dalam G. Sehingga kita harus mencari inverse dari H dulu. H-nya tadi di sini adalah X kuadrat. Berarti inverse-nya adalah akar X. Ya. Akar X masuk ke dalam G. G-nya apa tadi? G-nya adalah 3 min 5X. Berarti 3 min 5, X-nya diganti dengan H inverse-nya. Hasilnya akar X.
Sehingga hasilnya adalah 3 min 5x. Oke, lanjut. Yang C. G bundaran F dalam kurung inverse X. Nah, ini ya. Ini baru kita menggunakan cara 1 atau cara 2 boleh. Jadi di sini tadi untuk inverse yang di luar berarti kan kita jabarkan menjadi kebalikannya ya. Dari G-nya dulu baru F. Berarti di sini F dulu F dulu G ya. G bundaran F inverse F dulu G. Atau langsung G dibundarkan terhadap F, baru hasilnya diinverskan. Jadi ada dua cara. Cara pertama, berarti kita bisa mencari G bundaran F sendiri dulu ya. G, F, X. F-nya masuk ke G. F-nya masuk ke G. F masuk di dalam G. Ini ya. Berarti 3 min 5 dalam kurung 2X plus 9. 3 min 5 dalam kurung 2X plus 9. Oke, paham? Baru kita kerjakan. Berarti 3 min 10X min 45. Hasilnya adalah negatif 10X min 42. Baru hasilnya ini kita inverskan karena soalnya adalah mencari G bundaran F diinverskan. Oke. Seperti biasa ya, kita misalkan Y sama dengan negatif 10X min 42. Kemudian kita akan mencari X-nya, berarti di sini kita pindah negatif 10X-nya ke ruas kiri agar positif. 10X sama dengan negatif 42 min Y. Sehingga X adalah negatif 42 min Y per 10. Sehingga hasilnya adalah Y-nya diubah ke X, negatif 42 min X per 10. Cara kedua berarti dengan cara yang tadi ya. F-nya diinverskan, G-nya diinverskan, dibalik. Jadi di sini Fx-nya 2x plus 9, inversnya adalah x min 9 per 2. Kemudian Gx-nya 3 min 5x, kita cari inversnya dulu. Misalkan Y sama dengan 3 min 5x, sehingga 5x sama dengan 3 min Y, maka x sama dengan 3 min Y per 5. Sehingga inversnya G adalah 3 min 5x per 5. Nah, yang dicari tadi ini ya, G bundaran F inverse. Berarti F-nya diinverskan, dibundarkan dengan G inverse. F-nya, berarti G-nya yang di dalam ya, G-nya masuk, G inverse-nya masuk ke F inverse. G inverse ini masuk ke dalam F inverse yang di sini. Ya, X min 9 per 2. X min, ini X-nya masuki oleh G inverse ini ya. X min 9 per 2 gitu. Sehingga kita harus menyamakan penyebutnya. 3 min X per 5, 9-nya diubah menjadi 45 per 5. Menyamakan menjadi 5. 45 per 5, 9 per 2. Sama dengan 3 dikurangi 45, berarti negatif 42 min X. Min X per 5 kali 2, 10. Sehingga hasilnya negatif 42 min X per 10. Ini cara yang kedua ya. Apakah sama dengan cara 1? Ya, sama. Terserah kalian menggunakan yang mana, yang menurut kalian lebih mudah. Bisa G-nya dibundarkan terhadap F baru diinverskan hasilnya, atau F diinverskan sendiri, G diinverskan sendiri, baru dibundarkan. Oke, paham? Sekian penjelasan materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.